Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan oleh beliau untuk bisa berjamaah melaksanakan salah satu kewajiban salat Jumat. Dan alhamdulillah kita disampaikan ke dalam bulan Syawal, meninggalkan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita disampaikan kembali tahun depan dalam kondisi yang lebih baik insyaallah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada ulama yang mengatakan ungkapan yang cukup terkenal, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang rabbani, menjadi hamba Allah, dan janganlah menjadi ramadaniyin atau menjadi hambanya Ramadan. Ini ungkapan yang sangat indah untuk memotivasi kita semuanya menjadi insan yang sebagaimana diharapkan oleh Allah ketika diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, menjadi insan yang bertakwa. Dan ini ungkapan yang disusun oleh ulama untuk menggambarkan bagaimana kita tidak hanya menyambut Ramadan, menikmati Ramadan itu sebagaimana orang-orang yang euforia sejenak kemudian meninggalkan semua kenikmatan beribadah Ramadan itu ketika masuk bulan Syawal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu ada ulama juga yang mengatakan bahwa inilah salah satu ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristiqamah. Jadi jadilah kalian menjadi rabbaniyin, orang-orang yang menghamba kepada Allah atau Rabbani, dan jangan menjadi orang-orang yang Ramadaniyin, jangan hanya menjadi orang-orang yang menghamba kepada Ramadan. Artinya adalah bagaimana kita beristiqamah setelah meninggalkan Ramadan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam surah Al-Ahqaf yang tadi khatib sampaikan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, kemudian mereka tetap berpendirian teguh dalam hal itu, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan buat orang-orang yang seperti itu. Ini adalah dalil yang sangat nyata bagaimana pentingnya beristiqomah sebagai seorang mukmin. Apalagi sekali lagi kita sudah ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Dan kemudian ada hadis yang juga cukup terkenal. Hadis dikatakan oleh Abi Amr, seorang sahabat. Dia bertanya kepada Rasulullah, qultu, kata beliau, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan laisa as'aluhu anhu ghairaka, la as'aluhu anhu ahadan ghairaka. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku ucapan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selain engkau. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dan apa jawab Rasulullah? Rasul mengatakan, qala qul amantu billah
tsumastaqim. Katakanlah oleh engkau wahai Abi Amr, aku beriman kepada Allah, amantu billah, tsumastaqim. Dan kemudian beristiqomahlah. Dan ini dalil yang lain bahwa begitu pentingnya kita beristiqomah dalam berislam. Jamaah Jumat sekalian, para ulama mengatakan istiqomah itu memang sangat berat. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, aku ini keluar uban alias rambut putih atau huis bahasa Sundanya. Itu gara-gara aku memikirkan surah Hud dan teman-temannya. Itu ada sebuah kata dalam surat Hud itu tentang beristiqomah. Dan makanya kemudian Rasulullah sampai memikirkan ini sampai kemudian tumbuh uban. Saking beratnya apa yang beliau pikirkan tentang bagaimana beristiqomah. Oleh karena itu memang sangat wajar yang namanya istiqomah ini sangat-sangat berat. Apalagi kalau kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah sebagaimana hadis Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Atau besoknya lebih baik dibandingkan hari ini. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan orang kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Kalau kita bandingkan dengan hadis ini begitu beratnya. Bagaimana kita bisa beristiqomah? Dan para ulama mengatakan jangan khawatir tentu saja. Karena ini ungkapan yang datang dari Rasulullah dan kita meyakini itu benar. Tetapi para ulama mengatakan pemahamannya tidak harus nanjak terus. Karena Islam ini turun untuk manusia. Yang kata Rasulullah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Jadi kalau kita merasa akan sangat celaka, misalnya kemarin hari-hari Ramadan, hari-hari kita penuh dengan siangnya saum, malamnya tarawih, kemudian diisi dengan baca Al-Quran, taklim, kajian, dan sebagainya. Dan mungkin hampir tidak melaksanakan kemaksiatan. Dan ketika setelah keluar dari Ramadan, masuk bulan Syawal, kita langsung ngegejret. Turun, down, seturun-turunnya. Sampai kita merasa saya untuk baca Quran saja begitu berat. Nah, para ulama mengatakan, memang betul ketika kita punya keinginan untuk senantiasa meningkat amal kita, itu sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai juga setan menggelincirkan dan menjadikan kita menjadi orang yang putus asa seolah-olah kita tidak mendapatkan rahmat Allah ketika amal kita tidak sama dengan Ramadan. Kiasannya adalah Ramadan itu adalah seperti dicas. Bapak-bapak di sini, jemaah Jumat sekalian, apakah senantiasa HP-nya dicas? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Bahkan akan rusak. Kalau HP itu senantiasa terus-menerus 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dicas terus. Itu yakin akan sangat cepat rusak. Jadi kalau kita saum terus-menerus gara-gara tadi mengamalkan hadis, harus meningkat. Ramadan 30 hari ini, saumnya itu 29 hari kemarin. Berarti setelah keluar Ramadan harus meningkat dari itu. Nah, itu sesuatu yang sangat keliru pemahamannya. Atau setiap saat kita senantiasa menjaga diri kita dengan saum, dengan membaca Al-Quran. Di luar itu maka kemudian kita meninggalkan pekerjaan kita hanya karena ingin sama atau meningkat amalnya dibandingkan Ramadan. Maka sekali lagi itu sesuatu yang justru menyesatkan. Yang paling penting para ulama mengatakan adalah tsumastaqama itu adalah artinya beriman. Tadi kata Rasulullah, qul amantu billah tsumastaqim. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Jumat sekalian, makanya ulama kemudian merumuskan setidaknya ada 3 hal yang harus kita istiqomahkan setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah istiqomah dalam keimanan.
Jadi ketika seseorang itu tetap dalam kondisi Islam, bahkan meningkat keimanannya setelah Ramadan, maka insya Allah itulah yang dimaksud dengan keinginan Rasulullah beristiqomah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam amal, artinya memakai ilmu, tetap pakai ilmu. Minimal amal-amal wajib kita itu tidak boleh kita tinggalkan. Sekali lagi, amal-amal yang wajib. Salat 5 waktu. Saum itu di bulan Ramadan 30 hari. Di luar bulan Ramadan, kalau misalnya Bapak berkesempatan untuk melaksanakan saum Syawal, atau nanti setelah Syawal ada yang namanya saum sunnah, Senin Kamis atau saum Daud sekalipun, maka itu boleh dilaksanakan. Tapi sekali lagi tidak boleh melebihi saum Ramadan yang terus-menerus. Yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa menghindarkan diri sekuat mungkin dari kemaksiatan. Kalau seandainya Bapak atau kita semuanya melaksanakan kemaksiatan, terjerumus, tergelincir dari hidayah Allah melakukan kemaksiatan, maka bagaimana kemudian kita menyikapi sebagai seorang mukmin? Maka beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah, dan dengan itu insya Allah keimanan kita masih tetap dikatakan istiqomah. Karena tidak mungkin kita tidak lepas dari yang namanya maksiat. Insya Allah sekali lagi ini bagian dari kemurahannya Allah, Ghafurur Rahim, Zat yang maha pengampun, yang maha pengasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.